warga sekolah, semua yang ada di sekolah itu meroket hingga tidak terbatas cita-citanya. Jadi di luar atau melampaui dari impian-impian murid dan guru-guru seperti itu. Nah, kenyataannya apa sekarang? Sebelum saya mengikuti CGP, banyak sekali Bapak, Ibu guru dan murid-murid kita itu masih menderita belajar, Bapak Ibu. Jadi di sini saya gambarkan bagaikan di dalam penjara, baik guru maupun murid itu banyak sekali yang masih menderita belajar. Murid merasa belum terfasilitasi, guru yang terbebani dengan administrasi seperti itu, sehingga di sini saya gambarkan ada kepala sekolah sebagai atap. Nah, di dalam atap itu Bapak Ibu, di sini ada macam-macam warna. Jadi karakteristik murid, di sini ada tiang-tiang berupa guru-guru ya yang militan gitu ya, dengan berbagai karakter guru, dengan berbagai karakter murid yang menjadi fondasi atau tiang-tiang yang menegakkan dari kepala sekolah. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau ini semua hancur, ini tidak bisa ditata dan ini tidak bisa kita sinkronkan satu sama lain, maka akan bagaimana Bapak Ibu? Maka akan runtuh atap ini. Nah, inilah tugas saya, program saya ketika saya lulus di calon guru penggerak. Ini sekali mewujudkan sekolah di mana fondasinya berbasis Go Green untuk global sustain. Nah, di sini saya merancang bahwa secara logika ketika kita belajar di sekolah, oke lah kita memasuki SMA Bangsal. Ketika kita masuk ke SMA Bangsal, oh saya kok nyaman ya berada di gerbang. Oh saya ketika memasuki kelas kok nyaman ya. Kira-kira Bapak Ibu belajarnya seneng nggak di sini? Seneng ya? Seneng seperti itu. Nah, ya paling seneng lagi ada laptopnya ya Pak ya, seperti itu. Jadi itu kenapa saya memilih Go Green. Di sini ada program Innovation. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang berbasis pada lingkungan. Harapannya semua Bapak Ibu guru dan murid saling bergandengan tangan. Endingnya Bapak Ibu, ketika lingkungan sekolah sudah oke, nyaman, damai, bersih, terwujudlah guru yang mereka mengajar dan murid yang mereka belajar. Nah, murid yang mereka belajar sudah kita pelajari mulai modul 1 sampai modul 3. Mulai dari kita melayani murid yang berdiferensiasi, pakai pembelajaran berdiferensiasi, kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini ada entalpi Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah menerapkan mereka mengajar, mereka belajar, maka apapun entalpi, apapun perubahan, kita akan sustain. Kita akan berkelanjutan dan kita akan saling menguatkan. Tetapi ketika kita masih menderita belajar, maka yang terjadi kita akan runtuh ketika menghadapi perubahan-perubahan. Nah, Pak, ini saya lebih ingin menerima umpan balik dari teman-teman, Pak. Oke, itu aja presentasi dari saya. Teman-teman berikan umpan balik. Boleh masukan, boleh pertanyaan, boleh dikritikkan, boleh apa, silakan. Ada waktu 5 menit. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada? Karena yang lainnya nggak ada berarti saya terima kasih Ibu, kalau boleh mungkin sebagai feedbacknya atau umpan baliknya, bagus sekali program Greennya itu artinya adalah dari kata Google yang ada di situ bagaimana bisa meroket pada intinya di sana sampai kita nggak tahu sampai di mana. Artinya adalah berarti kita nggak tahu sampai di mana titik kita, suksesan kita dalam 1 tahun ke depan itu seperti apa. Terus yang kedua, ketika kita ngomong siswa itu sekarang terbelenggu, kita masih belum tahu parameter atau pengukur terbelenggunya itu sampai di mana. Sehingga ketika kita nantinya 1 tahun ke depan itu, apa yang kita harapkan
mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut seperti apa nanti titik kulminasinya, bahwasanya kita itu 1 tahun ini adalah harapan kita. Sementara untuk Bapak Ibu gurunya, kalau tadi sesuai dengan pematik yang ada di sana, ini masih belum terjamin. Kira-kira 1 tahun ke depannya ini Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolahnya seperti apa? Karena kalau kita melihat mungkin selama ini, ketika kita melihat kita sebagai guru melihat kepala sekolah, kok banyak yang kita sampaikan yang begitu di kepala sekolah begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi gitu. Artinya adalah kita nggak tahu apa yang kita inginkan dari kepala sekolah. Begitu juga lingkungan. Artinya lingkungan ini lingkungan yang seperti apa? Kalau tadi situ adalah innovation atau nanti sustainable untuk yang kedepannya. Artinya adalah kita berkelanjutannya ini seperti apa? Sampai di mana berkelanjutannya ini? Karena segala sesuatu ketika kita memprogramkan kita harus ada titik di mana kita itu harus menyapa yang ada di sana. Itu juga bagaimana orang tua ini sampai di mana orang tua sehingga ketika kita mengambil sebuah program itu tidak hanya kita memprogramkan tapi juga bagaimana nanti hasil dan juga feedback yang ada atau tolak ukur yang ada sampai dengan nanti refleksinya itu seperti apa kan bisa jelas. Oleh karena itu mungkin sudah bagus, kalau menurut saya sudah bagus, artinya programnya sudah luar biasa. Hanya mungkin nanti bagaimana sekiranya itu bisa ditindaklanjuti, kira-kira programnya nyata, real, yang pasti di lapangan. Karena antara teori dengan praktek yang ada di lapangan insya Allah akan berbeda. Jadi kita ngomong seperti ini karena kalau kita biasa di lapangan itu, kalau kita hanya pakai teori ketika ada di lapangan itu sudah jauh beda antara teori dengan yang ada di lapangan. Jadi seperti itu. Matur nuwun singkatan. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih Pak Rudi atas umpan baliknya. Itu suatu saran maksudnya sih tadi keterbatasan waktu tidak secara detail itu saya paparkan di sini, tetapi yang di sini sudah menggambarkan bagaimana Bapak Ibu guru, wali murid, kemudian peran kepala sekolah, kemudian bagaimana berdiferensinya guru dan murid, kemudian untuk endingnya gitu ya. Kenapa saya memberikan tempat yang tidak terbatas seperti itu ya? Karena impian sebetulnya, impian dari murid, impian dari Bapak Ibu guru itu tidak setinggi angkat tangan saja di kelas, tetapi jauh melampaui dari apa yang ada di dalam kelas. Sehingga kalau kita ingin menggambarkan apa cita-cita mereka, itu kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Merdeka belajar dan merdeka mengajar. Bagaimana teknik dan detailnya kita sudah mempelajari di modul 1 sampai modul 3. Itu sih saya menggambarkan. Mohon maaf Pak karena tidak terlalu detail gitu ya. Terima kasih juga saya paham ya. Karena Pak Rudi pengennya yang detail gitu ya, yang paling menggambarkan seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bumi. Cukup ya teman-teman. Baik, selanjutnya